Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang. Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. Satu dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau deket saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing directornya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara.
Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa mengatasi pandeminya, tapi nggak bisa mengatasi ekonominya. Krisis pangan bisa mengatasi pandeminya, tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik, bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau naik dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita di ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan biru depan ya, silakan. Putar turun, ya. Jauh.
di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu, perempuan boleh pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan, nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya sama yang berpikir ibu saya, Pak, karena sedang menjauh tapi dari sambut. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan, nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Udah. Jadi sudah terjawab. Silakan kembali. terima kasih banyak, Pak. Iya, ini udah jawab kan? Tadi saya janji sepeda ya, saya beri sepeda. Udah. Kalau foto berdua boleh nggak, Pak? Silakan kembali. Apa? Foto berdua boleh tidak, Pak? Udah dapat sepeda masih bisa. Ya boleh ambil, cepet. Silakan nanti. Sepedanya nanti diantar. Ya. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh? Nih. Ya, ya, Mbak. Ya, boleh. Ya. Ini tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Selamat siang. Aduh, saya gemetar, Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Sandi. Dari Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing. Apa? Pancing, kain pancing, kail pancing. Kail pancing. Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi,
berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang. Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. Satu dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau deket saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing director-nya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi
pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa mengatasi pandeminya, tapi nggak bisa mengatasi ekonominya. Krisis pangan bisa mengatasi pandeminya, tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau naik dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri-menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang, GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan, biru depan ya, silakan. Putar turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati.
Ya, laki-laki satu, perempuan boleh. Pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya siapa yang berpikir ibu saya Pak, karena sedang jauh tapi dari sambut. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan, nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Udah. Jadi sudah terjawab. Silakan kembali. terima kasih banyak Pak. Iya, ini udah jawab kan? Tadi saya janji sepeda ya, saya beri sepeda. Udah. Kalau foto berdua boleh nggak Pak? Silakan kembali. Apa? Foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih bisa. Ya boleh ambil cepat. Silakan nanti. Sepedanya nanti diantar. Ya. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh? Nih. Ya. Ya, Mbak. Ya. Boleh. Ya. Ini tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Selamat siang. Aduh, saya gemetar Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Sandi. Jawa Timur, Dari Surabaya. Jawa Timur ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing, Apa? kain pancing, kail pancing. Kail pancing. Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir, meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. 1 dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau dekat saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing directornya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini
semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa mengatasi pandeminya, tapi nggak bisa mengatasi ekonominya. Krisis pangan bisa mengatasi pandeminya, tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik, bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan biru depan ya, silakan. Muter turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu, perempuan boleh.
pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya siapa yang berpikir ibu saya Pak, karena sedang menjauh tapi dari sambut. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Udah. Jadi sudah terjawab. Silakan kembali. terima kasih banyak Bapak. Iya, ini udah jawab kan? Tadi saya janji sepeda ya, saya beri sepeda. Udah. Kalau foto berdua boleh nggak Pak? Silakan kembali. Apa? Foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih bisa. Ya boleh ambil, cepet. Silakan nanti. Sepedanya nanti diantar. Ya. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh? Nih. Ya, ya, Mbak. Ya, boleh. Ya. Gini, tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Selamat siang. Aduh, saya gemetar Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Jawa Sandi. Timur, Dari Surabaya. Jawa Timur ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing, Apa? kain pancing, kail pancing. Kail pancing. Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir, meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. Satu dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau dekat saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing director-nya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini
semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa mengatasi pandeminya, tapi nggak bisa mengatasi ekonominya. Krisis pangan bisa mengatasi pandeminya, tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik, bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau naik dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita di ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan dulu depan ya, silakan. Putar turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu, perempuan boleh.
pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya siapa yang berpikir ibu saya Pak, karena sedang jauh tapi dari sambut. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Udah. Jadi sudah terjawab. Silakan kembali. terima kasih banyak Bapak. Iya, ini udah jawab kan? Tadi saya janji sepeda ya. Saya beri sepeda. Udah. Kalau foto berdua boleh nggak Pak? Silakan kembali. Apa? Foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih bisa. Ya boleh ambil cepet. Silakan nanti. Sepedanya nanti diantar. Ya. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh? Nih. Ya, ya, Mbak. Ya, boleh. Ya. Ini tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Selamat siang. Aduh, saya gemetar Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Jawa Sandi. Timur, Dari Surabaya. Jawa Timur ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing, Apa? kain pancing, kail pancing. Kail pancing. Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir, meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. Satu dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau dekat saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing directornya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini
semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa ngatasi pandeminya tapi nggak bisa ngatasi ekonominya. Krisis pangan bisa ngatasi pandeminya tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita di ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan biru depan ya, silakan. Putar turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu, perempuan boleh.
pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya siapa yang berpikir ibu saya Pak, karena sedang menjauh tapi dari sambut. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Udah. Jadi sudah terjawab. Silakan kembali. terima kasih banyak Bapak. Iya, ini udah jawab kan? Tadi saya janji sepeda ya. Saya beri sepeda. Udah. Kalau foto berdua boleh nggak Pak? Silakan kembali. Apa? Foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih rusak. Ya boleh ambil cepat. Silakan nanti. Sepedanya nanti diantar. Ya. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh? Nih. Ya, ya, Mbak. Ya, boleh. Ya. Ini tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Selamat siang. Aduh, saya gemetar Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Jawa Sandi. Timur, Dari Surabaya. Jawa Timur ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing, Apa? kain pancing, kail pancing. Kail pancing. Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir, meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. Satu dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau dekat saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing director-nya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini
semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa ngatasi pandeminya tapi nggak bisa ngatasi ekonominya. Krisis pangan bisa ngatasi pandeminya tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan, biru depan ya, silakan. Putar turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu, perempuan boleh.
pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya siapa yang berpikir ibu saya Pak, karena sedang jauh tapi dari sambut. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Sudah, jadi sudah terjawab, silakan kembali. terima kasih banyak Bapak. Iya, ini sudah jawab kan? Tadi saya janji sepeda ya, saya beli sepeda. Udah. Kalau foto berdua boleh nggak Pak? Silakan kembali. Apa? Foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih rusak. Ya boleh ambil, cepat. Silakan nanti. Sepedanya nanti diantar. Ya. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh? Nih. Ya, ya, Mbak. Ya, boleh. Ya. Ini tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Selamat siang. Aduh, saya gemetar Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Jawa Sandi. Timur, Dari Surabaya. Jawa Timur ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing, Apa? kain pancing, kail pancing. Kail pancing. Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir, meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. Satu dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau dekat saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing director-nya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini
semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa ngatasi pandeminya tapi nggak bisa ngatasi ekonominya. Krisis pangan bisa ngatasi pandeminya tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tetapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita di ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus mengekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan dulu depan ya, silakan. Putar turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu, perempuan boleh.
pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya siapa yang berpikir ibu saya Pak, karena sedang jauh tapi di sambut. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan, nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Udah. Jadi sudah terjawab. Silakan kembali. terima kasih banyak Bapak. Iya, ini udah jawab kan? Tadi saya janji sepeda ya, saya beri sepeda. Udah. Kalau foto berdua boleh nggak Pak? Silakan kembali. Apa? Foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih rusak. Ya boleh ambil cepet. Silakan nanti. Sepedanya nanti diantar. Ya. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh? Nih. Ya, ya, Mbak. Ya, boleh. Ya. Ini tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Selamat siang. Aduh, saya gemetar Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Jawa Sandi. Timur, Dari Surabaya. Jawa Timur ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing, Apa? kain pancing, kail pancing. Kail pancing. Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir, meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. Satu dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau deket saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing directornya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini
semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa ngatasi pandeminya tapi nggak bisa ngatasi ekonominya. Krisis pangan bisa ngatasi pandeminya tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau naik dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita di ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri-menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan dulu depan ya, silakan. Putar turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu, perempuan boleh.
pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya siapa yang berpikir ibu saya Pak, karena sedang jauh tapi tidak sanggup. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan, nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Udah. Jadi sudah terjawab. Silakan kembali. Terima kasih banyak Bapak. Iya, ini udah jawab kan? Tadi saya janji sepeda ya, saya beri sepeda. Udah. Kalau foto berdua boleh nggak Pak? Silakan kembali. Apa? Foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih bisa. Ya boleh ambil cepat. Silakan nanti. Sepedanya nanti diantar. Ya. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh? Nih. Ya. Ya, Mbak. Ya. Boleh. Ya. Ini tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Selamat siang. Aduh, saya gemetar Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Jawa Sandi. Timur, Dari Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing. Apa? Pancing, kain pancing, kail pancing. Kail pancing. Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasaba 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir, meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. Satu dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau dekat saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing directornya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini
semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa ngatasi pandeminya tapi nggak bisa ngatasi ekonominya. Krisis pangan bisa ngatasi pandeminya tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita di ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan biru depan ya, silakan. Putar turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu, perempuan boleh.
pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya siapa yang berpikir ibu saya Pak, karena sedang menjauh tapi dari sambut. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Udah. Jadi sudah terjawab. Silakan kembali. Terima kasih banyak Bapak. Iya, ini udah jawab kan? Tadi saya janji sepeda ya. Saya beri sepeda. Udah. Kalau foto berdua boleh nggak Pak? Silakan kembali. Apa? Pak, foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih bisa. Ya boleh ambil cepet. Silakan nanti. Sepedanya nanti diantar. Ya. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh? Nih. Ya, ya, Mbak. Ya, boleh. Ya. Ini tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Selamat siang. Aduh, saya gemetar Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Jawa Sandi. Timur, Dari Surabaya. Jawa Timur ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing, Apa? kain pancing, kail pancing. Kail pancing. Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir, meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. Satu dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau deket saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing directornya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini
semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa ngatasi pandeminya tapi nggak bisa ngatasi ekonominya. Krisis pangan bisa ngatasi pandeminya tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau naik dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita di ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga pondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri-menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan, biru depan ya, silakan. Putar turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu, perempuan boleh.
pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya sampai yang berpikir ibu saya Pak, karena sedang jauh tapi dari sambut. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan, nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Udah. Jadi sudah terjawab. Silakan kembali. Terima kasih banyak Bapak. Iya, ini udah jawab kan? Tadi saya janji sepeda ya, saya beri sepeda. Udah. Kalau foto berdua boleh nggak Pak? Silakan kembali. Apa? Foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih bisa. Ya boleh ambil cepet. Silakan nanti. Sepedanya nanti diantar. Ya. Satu lagi masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ini harus siap jawabannya betul loh. Jangan sampai nanti maju hanya pengen deket saya aja. Boleh? Nih. Ya. Ya, Mbak. Ya. Boleh. Ya. Ini tadi yang gini, ya. Ya, pakai kacamata ya. Ya. Ya, silakan dikenalkan dulu nama. Selamat siang. Aduh, saya gemetar Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silakan. Nama saya Sandi, saya dari Jawa Sandi. Timur, Dari Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda biar berbeda. Jawabannya kain pancing. Apa? Pancing, kain pancing, kail pancing. Kail pancing. Ada momen unik saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, siang.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Palu dalam rangka meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Kongres Nasional KMHDI ini berlangsung di Universitas Tadulako tersebut. Momen menarik itu terjadi saat salah seorang mahasiswa yang hadir, meminta Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Kejadian tersebut berawal saat Presiden akan bagi-bagi sepeda. Presiden menunjuk peserta yang mayoritas mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuis yang berhadiah sepeda. 2 orang mahasiswa naik ke atas panggung dan berdiri di samping Jokowi. Presiden kemudian memberikan pertanyaan, jauh di mata tapi dekat di hati. Satu dari 2 orang mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab. Tadi tunjuk-tunjuk gini, angkat tangan ke atas, apa tadi? Apa mau deket saya aja, kata Jokowi. Mahasiswi bernama Tiesha tersebut lalu mengatakan bahwa dia mengangkat tangan agar bisa naik ke atas panggung agar bisa dekat dengan Presiden. Ia lalu menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadi Presiden Indonesia yang baik. Tiesha lalu meminta Presiden Jokowi untuk menjabat Presiden 3 periode. Mau dekat dengan Bapak Jokowi, mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode, kata Tiesha. Mendengar hal tersebut Jokowi tertawa. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena aturan konstitusi. Itu konstitusi enggak boleh, kata Jokowi. Presiden lalu meminta Tiesha menjawab pertanyaan kuis tersebut. Namun jawaban yang disampaikannya salah. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya, kata Tiesha. Jawabannya bukan itu, salah, timpal Jokowi sambil tertawa. Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, Ibu Tu Yoga, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua dan daerah dan cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonominya langsung jatuh. Saya bertanya kepada managing directornya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini
semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa ngatasi pandeminya tapi nggak bisa ngatasi ekonominya. Krisis pangan bisa ngatasi pandeminya tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut pada saat kita stop tahun 2020 kita di ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri-menteri tanya ke saya, Pak, ini ada terus, Pak, ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Nggak ada, jangan berharap itu. Sebentar, belum. Pertanyaan. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun. Ya ini ya, yang depan dulu depan ya, silakan. Muter turun, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki satu, perempuan boleh.
pakai kacamata. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Adek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya siapa yang berpikir ibu saya Pak, karena sedang jauh tapi dari sambut. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan Ini saya bawa ke beberapa pertemuan, nggak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Udah. Jadi sudah terjawab. Silakan kembali. Terima kasih banyak Bapak.